Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk edisi hari ini 1 Maret 2022. Kita sudah meninggalkan bulan Februari. Kita telah ada di bulan yang baru yaitu bulan Maret tahun 2022. Dan renungan kita untuk hari ini atau sepanjang bulan Maret ini dengan judul Barang Siapa yang Bertahan akan selamat. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Bapak Nelson Sesarari dan juga anak Priscilla Sesarari yang berada di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Semoga lewat renungan pagi hari ini serta doa yang akan kita sama-sama panjatkan akan menjadi satu berkat bagi Bapak Nelson Sesarari dalam segala tugas tanggung jawab di pemerintahan maupun anak terkasih Priscilla Sesarari. Baik, kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini 1 Maret 2022 dengan judul Keselamatan dari Allah telah terbit. Keselamatan dari Allah telah terbit. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan telah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Dan khususnya keluarga besar Sesarari Keuntur, khususnya Bapak Nelson Sesarari dan juga adik Priscilla Sesarari yang bersyukur hari ini, hari ulang tahun. Tuhan sudah pelihara selama ini, dan doa hamba-Mu dalam renungan pagi ini, doa kami semua, pendengar renungan pagi di mana saja berada, diberkati kiranya Bapak Nelson dan juga anak Priscilla dalam perjalanan hidup di tahun yang baru, di hari ulang tahun yang baru, di tahun yang berjalan yang akan datang ini. Berkati firman yang kami hendak pelajari jadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan kita sepanjang bulan Maret dengan judul Barang Siapa yang Bertahan akan Selamat. Dan judul kita hari ini, Keselamatan dari Allah telah terbit. Ayat tema kita, Yesaya 51 ayat 5, dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Sekali lagi Yesaya 51 ayat 5. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Sekali lagi judul kita adalah Keselamatan dari Allah telah terbit. Dengan kondisi dunia sekarang ini, khususnya kita melihat peperangan yang terjadi di antara negara Rusia dengan Ukraina, maka kita ketika melihat firman Tuhan, ada kata firman Tuhan sudah berkata dalam Matius pasal 24, kamu akan mendengar deru perang. Dan deru perang ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat saudara, mungkin negara kita suatu waktu akan diperangi oleh negara yang lain. Tapi ingat tanda-tanda kedatangan Yesus harus terjadi. Bahwa keselamatan dari Allah telah terbit. Barang siapa yang bertahan akan selamat. Dalam kondisi sekarang ini yang paling penting saudara, bukan kita mencari keselamatan di dunia ini. Tapi carilah Tuhan agar walaupun kita mungkin mati oleh karena peperangan di dunia ini, tapi kita beroleh janji keselamatan yang Yesus janjikan untuk kita. Ayat hari ini mengatakan, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan kuberikan kepadamu. Kelepasan akan kuberikan kepadamu. Jadi di dalam Tuhan kita akan dilindungi. Saya melihat keindahan sorga. Saya mendengar para malaikat menyanyikan lagu-lagu mereka yang riang, memuji, menghormati, dan memuliakan Yesus, kata penulis firman Tuhan ini. Saya kemudian dapat menyadari sesuatu tentang kasih yang luar biasa dari Putra Allah. Dia meninggalkan semua kemuliaan, semua kehormatan yang dia miliki di surga, dan menaruh minat akan keselamatan kita sehingga dia dengan sabar dan lembut menanggung setiap penghinaan dan ejekan yang dapat ditimpakan manusia ke atasnya. Dia direntangkan di salib Kalvari, tangannya direntangkan, artinya dia terpalang di kayu salib.
dan menderita kematian yang paling menyakitkan. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita dari kematian. Mungkin di Ukraina sudah ada korban jiwa, bukan mungkin tetapi sudah pasti ada. Tapi kalau mereka sudah bergantung kepada Tuhan, pasti kematian Yesus telah menebus mereka dan mereka akan dibangkitkan waktu kedatangan Yesus nanti. Kita menghargai semua pemberian keselamatan lewat kematian Yesus, agar kita dapat dibasuh di dalam darahnya dan dibangkitkan untuk hidup bersamanya di rumah yang Ia sediakan bagi kita, untuk menikmati terang dan kemuliaan surga, untuk mendengar para malaikat bernyanyi dan ikut bernyanyi bersama mereka. Penulis melihat bahwa semua surga tertarik pada keselamatan kita. Dan apakah kita akan acuh tak acuh? Haruskah kita ceroboh seolah-olah itu masalah kecil? Apakah kita diselamatkan atau terhilang? Haruskah kita meremehkan pengorbanan yang telah dibuat untuk kita? Beberapa telah melakukan ini. Mereka telah meremehkan dengan menawarkan belas kasihan, dan murka Allah ada pada mereka. Roh Allah tidak akan selamanya berduka. Itu akan pergi jika berduka lebih lama lagi, setelah semua yang dapat Allah perbuat telah dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Jika mereka menunjukkan dengan hidup mereka bahwa mereka meremehkan rahmat yang ditawarkan Yesus, kematian akan menjadi bagian mereka, dan itu akan dibeli dengan mahal. Jadi saudara, Yesus telah mati. Apa yang Dia kerjakan untuk kita sudah Dia lakukan. Sekarang tinggal pilihan kita. Apakah kita mau mempercayai kepada pengorbanan Yesus, menerimanya, dan hidup sesuai dengan setiap firman yang Dia firmankan kepada kita, atau kita acuh tak acuh ketika kita melihat situasi dunia ini, penyakit sampar, virus corona, peperangan telah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus segera tiba. Maka sekarang tidak ada lagi waktu untuk berlambat-lambat, waktu untuk acuh tak acuh terhadap hal kerohanian. Kita perlu bangkit, karena barang siapa yang bertahan akan selamat. Pertahanan yang kita perlukan bukan masalah mempertahankan negara kita, benteng kita, rumah kita, tapi iman yang paling terutama. Kita perlu pertahankan iman kita di dalam Yesus, agar kalau Dia datang, kita boleh beroleh selamat yang Tuhan janjikan untuk kita. Untuk ayat firman Tuhan bagi yang berharulan tahun hari ini, Amsal 3:16, di tangan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Biarlah Bapak Nelson dan juga adik Priscilla boleh berulang tahun hari ini dan boleh panjang umur, bukan cuma di dunia ini saja, sampai dalam kerajaan sorga. Mungkin ada pendengar renungan pagi ini yang juga berharulan tahun. Ucapan yang sama juga saya sampaikan, dan doa kita semua pada pagi hari ini. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah pemelihara, Allah yang adalah firman yang hidup. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan. Kiranya dapat menguatkan kami, dapat mendorong kami untuk tetap setia, percaya pada keselamatan Engkau berikan bagi kami. Dan janji-Mu pasti, kalaupun kami harus mati di atas dunia ini, ada kebangkitan di mana kami boleh dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat ini Tuhan, hamba serahkan sekali lagi Bapak Nelson Sesarari dan adik Priscilla Sesarari yang berhari ulang tahun. Tuhan, berkati perjalanan hidup di hari-hari yang baru. Peliharakan dengan kasih-Mu, berikan keberhasilan dalam tugas tanggung jawab rumah tangga keluarga Sesarari Kontur. Tuhan juga memberkati. Hamba juga berdoa untuk Ibu Liani Moniaga Mewengkang. Tuhan memberkati keluarga Moniaga Mewengkang, Bapak Ferry sebagai suami, juga anak Beverly. Tuhan memberkati. Peliharakan selalu keluarga ini dalam setiap rencana keluarga. Pekerjaan Bapak sebagai anggota TNI Polri, Tuhan, anggota Polri, Tuhan juga memberkati. Berkati juga Ibu Liani dalam proyek yang sementara dinantikan, agar semua berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Begitu pula adik atau anak mereka Beverly, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan selalu kesehatan. Memberkati semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Usulan-usulan doa yang mungkin diusulkan tidak sempat hamba doakan dan akan selalu didoakan setiap waktu, Tuhan juga kiranya memberkati. Inilah doa kami, harapan kami, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini menjadi bagian kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudaraku, demikian renungan pagi kita untuk hari ini 1 Maret 2022. Kita akan menjalani hari-hari hidup kita di sepanjang bulan Maret ini sampai nanti kita akan masuk lagi di bulan yang baru di tahun 2022, seterusnya sampai tahun ini berakhir. Semoga pekabaran firman Tuhan menguatkan kita semua. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.